Ini adalah Justice League paling OP. Hai semua, Mr. Ed di sini. Lu semua pasti nggak asing sama Superman 1 Million, tapi apakah lu semua familiar sama DC 1 Million? Kali ini gua akan bahas apa itu DC 1 Million. So everyone, inilah dia nonton trivia. DC 1 Million adalah sebutan dari seri komik yang bercerita soal keadaan DC Universe di abad 853, di mana nama 1 Million ini diambil karena diprediksi kalau di abad itu isu ke 1 juta dari komik action komik akan rilis. Komik ini dibuka dengan kedatangan dari Justice Legion Alpha, yaitu grup superhero dari abad ke-853 yang terinspirasi dari Justice League abad ke-20 dan Legion of Superhero dari abad ke-31. Kedatangan mereka ke abad 20 ini untuk mengundang anggota Justice League ke masa depan untuk melihat kembalinya Superman yang berdiam diri di Fortress of Solitude yang berada di dalam matahari selama berabad-abad. Mendengar ini, Superman tentu saja terkejut karena dia ternyata masih hidup di abad 853, dan Justice Legion juga menjelaskan kalau di abad ini dunia sudah sangat jauh berubah. Tata surya sudah dikolonisasi dengan masing-masing hero menjaga satu planet dan mereka juga punya 2 matahari. Justice Legion juga memberitahu kalau Justice League akan melakukan perlombaan di masa depan untuk merayakan kembalinya Superman, sementara Justice Legion akan menggantikan mereka di sini untuk mengawasi bumi. Di masa depan, matahari kedua di tata surya adalah Solaris the Tyrant Sun, di mana diceritakan setelah dikalahkan oleh Superman Prime atau Kal-El, Solaris menjadi musuh utama dari seluruh keturunannya yang disebut Superman Dynasty. Dia terus kembali menyerang bumi setelah tahu kalau Superman Prime pergi berpetualang di alam semesta karena hidup lebih lama dari teman-temannya. Solaris terus kembali setiap beberapa abad untuk membalaskan dendam ke bumi, tapi dia terus dikalahkan oleh para hero terutama dari Superman Dynasty. Di momen ini, Superman Dynasty juga mulai mendapatkan kekuatan-kekuatan baru, apalagi setelah Superman dari abad ke-67 menikah dengan Gisnil Pelzik, yaitu Im dari dimensi kelima. Dan puncak dari peperangan ini terjadi di abad ke-505, di mana Solaris menyebarkan wabah kanker yang hampir memusnahkan umat manusia. Di momen ini, Superman di abad itu mengorbankan diri untuk memprogram ulang Solaris, dan setelah peristiwa ini, Solaris kehilangan kehendak bebasnya dan mulai menjadi alat untuk membawa perdamaian di alam semesta. Dia menjadi matahari kedua di tata surya yang diawasi langsung oleh Starman 1 Million yang pesawatnya berada di orbit Uranus, di mana Starman di sini yang punya nama asli Ferris Knight adalah keturunan langsung dari original Starman Ted Knight, karena secara turun-temurun nama Starman diwariskan ke generasi baru keluarga Knight sampai tiba di Ferris Knight. Senjata Starman yaitu Cosmic Rod tentu saja juga diwariskan dari generasi ke generasi sampai akhirnya Cosmic Rod sempat menghilang yang membuat eksistensi Starman juga hilang dan baru kembali 3000 tahun kemudian. Anyway, aksi Solaris sebagai matahari baru ini ngebuat planet-planet kayak Pluto dan Neptunus lebih hangat, yang ngebuat planet-planet itu jadi bisa ditinggali. Planet Neptunus akhirnya menjadi tempat tinggal dari ras Atlantean yang dipimpin Aquaman 1 Million, karena planet itu hanya dipenuhi oleh air yang menjadi tempat yang cocok untuk ras Atlantean. Bentuk ikan-ikan di sini juga agak alien dibandingkan ikan-ikan di bumi. Tapi meski begitu, Neptunus merupakan destinasi wisata nomor 1 di alam semesta. Bahkan ketika Aquaman Prime datang ke sana, sudah ada 1 juta turis di Neptunus. Aquaman 1 Million yang menjadi pemimpin Atlantean juga punya bentuk fisik yang sedikit beda dari Aquaman utama, karena meski dia keturunan Aquaman utama, tapi dia punya bentuk fisik yang lebih ikan dari pendahulunya. Kalau Neptunus adalah planet wisata, ada planet yang dinobatkan sebagai planet terkaya, yaitu Merkurius yang dijaga oleh The Flash 1 Million. Di abad ini, informasi adalah hal yang sangat berharga, dan Merkurius punya pusat data terbesar di alam semesta yang mengkoneksikan setiap data di alam semesta.
Bahkan saking berharganya informasi, orang-orang di era ini juga punya implan chip di kepala mereka untuk bertukar informasi secara langsung. Orang-orang di Mercurius ini juga sangat mengidolakan Justice League abad ke-20, bahkan Pin yang memberikan para hero kekuatan menggunakan lambang member Justice League sebagai penghormatan. The Flash 1 Million yang menjaga planet ini memiliki nama asli Jonathan Fox yang sebenarnya berasal dari abad ke-27 sebelum pergi ke abad 853. Dan kalau Neptunus adalah planetnya Atlantean, Venus adalah planetnya Amazonian. Di abad ini, Amazonian mengkolonisasi Venus dan mengubahnya menjadi surga mereka. Dan mirip seperti Themyscira, Venus melarang pria untuk masuk ke dalam planetnya. Dan sebenarnya, Venus ini bisa dibilang adalah Themyscira dalam skala planet. Karena dari arsitektur, budaya, dan lain-lain, tidak ada bedanya dari Themyscira. Arsitektur mereka masih mengadopsi budaya Yunani dengan para Amazonian yang juga masih dilatih sebagai pejuang. Pelindung dari planet ini tentu saja Wonder Woman 1 Million yang punya origins yang mirip kayak Prime Wonder Woman karena Wonder Woman 1 Million pada awalnya adalah patung marmer yang diberi kehidupan oleh dewa. Sementara untuk Batman 1 Million, dia menjaga planet Pluto yang di abad ini dijadikan planet penjara. Tidak ada yang tahu nama asli bahkan wajah dari Batman 1 Million ini, tapi yang pasti dia adalah salah satu dari 15.000 anak yang dikumpulkan oleh penjahat bernama Sauron sebelum Sauron membantai sipir-sipir penjara yang merupakan orang tua mereka. Karena peristiwa ini, dia yang tahu soal eksistensi Batman bersumpah untuk menjadi Batman dan berlatih selama bertahun-tahun untuk menjalankan ambisinya. Batman juga ditemani oleh Robin 1 Million yang merupakan robot dengan personality Batman saat kecil untuk mengingatkannya agar jangan melewati batas. Sementara untuk Superman di era ini dibagi menjadi dua, yaitu Clark Kent, keturunan dari Superman Dynasty yang menjaga bumi seperti pendahulunya, dan juga Superman 1 Million. Setelah Solaris dikalahkan dan masa perdamaian terjadi, di abad ke-700, Superman Prime akhirnya kembali dari petualangannya. Tapi karena petualangannya itu, dia sudah sangat jauh berubah. Superman mendapatkan kekuatan besar dari petualangannya menjelajahi ujung alam semesta. Dan karena tidak ingin disembah, dia membuat perjanjian dengan keturunannya, di mana selama seorang Superman tetap loyal untuk melindungi bumi, dia akan memberikannya kekuatan yang jauh melampaui kekuatan metahuman manapun, dan kekuatan itu akan dia salurkan dari Fortress of Solitude barunya yang dia tempatkan di dalam matahari. Sejak saat itu, Superman Prime bertapa selama ribuan tahun di dalam matahari, yang ketika dia keluar, penampilannya berubah dengan warna emas di sekujur tubuhnya dan menjadi makhluk terkuat di alam semesta. Tapi di waktu saat Superman Prime bertapa di matahari, Solaris sempat mendapatkan lagi kehendak bebasnya. Dia bekerja sama dengan Vandal Savage untuk membunuh Justice Legion dan Superman Prime yang membuatnya meretas Our Man 1 Million yang di abad ini adalah android atau robot dan menginfeksi Our Man dengan sebuah virus. Tapi cerita ini bakal gue simpen buat konten lain. So, gitu aja untuk trivia DC 1 Million. Kalau mau koreksi, kritik, atau saran bisa komen. Saya Mr. A. Bye-bye.